lawan kita itu adalah pemodal-pemodal uang. Nah, itu dia sudah kisaran. Kalau Anda berani paling tidak 8 juta, dia baru berani. Nah, itu jarang. Biasanya penebas itu satu patok. Kisaran kalau misalnya gini hanya 5 juta, paling banter 6 juta. Kita pernah mencoba menebas, itu ternyata selisihnya itu hampir minimal 500 sampai 1,5 juta. Drop it. Halo Sobat Tani, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Tuturi Handayani di Pojok Simanis, Pojok Konsultasi Manajemen Agribisnis Klaten. Semoga sehat selalu. Baik, kebetulan masih di Karangnongko, tapi kita dengan Simanis yang memang manis di antara para gabah. Ini baik, selamat pagi Pak Heru. Selamat pagi Mbak. Lama nggak jumpa. Nah, ini beliau Pak Heru ini sudah berkecimpung di perbenihan ya Pak. Udah lama banget ini. Nah, ini kebetulan kita ketemu di sini Pak. Ini barangkali bisa dikenalkan dulu. Monggo Pak. Ya. Baik, selamat pagi dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Tri Heru Susanto. Kebetulan kami di Desa Lemah Ijo ini dipercaya sebagai Ketua Gapoktan Jujur Makmur Desa Lemah Ijo, Kecamatan Karangnongko. Di mana Gapoktan Jujur Makmur ini kita dapat bantuan dari DAK berupa lumbung pangan. Tahun berapa Pak? Tahun 2022, setelah pandemi. Setelah pandemi itu dengan sistem swakelola, paketnya lengkap, ada gudang penyimpanan, gudang RMU, kemudian lantai jemur, di mana gudang RMU itu terdiri dari bed dryer dan RMU itu sendiri. Ini nanti akan kita kulik bareng terkait lumbung pangan masyarakat di Lemah Ijo. Waktu itu setelah ada launching ya, artinya launching ketika varietas Rojo Lele Srino dinyatakan sebagai varietas tipe baru. Ada itu salah itu. satunya di sini sebagai dam pertama untuk tanaman Srino. Kemudian pada waktu itu tanam Srino itu kita pertama itu tanam sekitar 6 hektar. 6 hektar. Kemudian dilihat berhasil dan bagus. Kita panen raya waktu itu, kita dirawi sama Ibu Bupati, waktu itu masih Ibu Sri Mulyani. Kemudian di musim berikutnya karena kelihatan bagus, itu tanam kelihatan di sini kok potensi bagus, akhirnya kita suruh mengajukan untuk proposal untuk waktu itu pas ada mungkin program pengadaan lumbung. Di mana kabupaten waktu itu dijatah 3, satu di Prambanan, Joho Prambanan, di Njuri, dan kemudian salah satunya di Lemah Ijo. Dan itu setelah ditinjau kemarin dinyatakan bisa di sini, akhirnya sampai sekarang bisa. Dan itu setelah itu lumbung ini berdiri, kita tetap komitmen bahwa Rojo Lele Srino ini akan kita jadikan sebagai produk unggulan, baik itu terutama di beras ya. Nah, ini yang komitmen kami sampai sekarang. Selanjutnya, ketika nanti Rojo Lele Srino itu mulai dikenal ya, berasnya Klaten kan. Nah, ini terkait nanti pemenuhan, kemudian ada mungkin target. Kami mohon nanti bisa disampaikan pengelolaannya selama ini seperti apa, Pak? Jadi gini, mungkin kami flashback sedikit ya. Artinya setelah Srino ini dinyatakan sebagai varietas tipe baru unggulan, termasuk kemarin itu kita kerjasama dengan ATP itu termasuk penangkarannya. Penangkarannya di sini pertama kali, kemudian sampai selanjutnya petani itu tertarik, ternyata bagus, kemudian banyak yang minat untuk tanam Srino.
kita kembangkan dan kita olah. Jadi prinsip kami bahwa lumbung ini memang salah satu untuk meningkatkan pendapatan petani, harapan kami. Karena apa? Selama ini petani ini sebelum ada lumbung ini untuk pemasarannya masih ketergantungan kepada tengkulak ataupun penugas. Nah, ini yang kami pelan-pelan kita memutus rantai itu supaya hasil itu bisa dibawa ke lumbung. Karena kalau dengan sistem tebas itu biasanya petani tidak akan bisa mengukur seberapa jauh produksi yang dia kelola itu dalam setiap musimnya. Tapi kalau dijual di lumbung itu kita dengan membeli secara timbangan, artinya per kilogramnya GKP itu kita timbang berapa. Jadi petani tahu. Ketika petani tahu, tentunya dia akan bisa mengevaluasi apa kelebihan dan kekurangan setelah hasil itu diketahui. Oh iya, baik. Ya. Jadi ini murni dalam arti untuk pengelolaan modalnya, Pak. Awalnya dari mana modalnya? Jadi gini, memang modal ya, itu untuk Gapok Tani itu sebenarnya tidak ada. Sebelum lumbung ini dibangun, karena waktu itu kan swakelola yang melaksanakan kan Gapok Tani. Ini memang kami sudah mengusulkan pada pemerintah desa karena bagaimanapun keterkaitan pemerintah itu jelas kita butuhkan karena ini arah ke kebijakan. Artinya kami memang pernah mengusulkan untuk supaya ada penyertaan modal karena apapun itu bantuan kalau tidak disertai dengan pengelolaan yang benar, pengawasan juga ya Pak ya. Kemudian di manajemen yang benar itu ya akan hanya menjadi takutnya hanya menjadi kalau mungkin menjadi candi lah istilahnya kalau bangunannya prasasti saja, hanya prasasti saja tapi dikelola dengan benar karena jujur semua kelompok tani saya yakin keterbatasan masalah penyertaan modal dan alhamdulillah pada tahun 2023 itu kita dapat penyertaan modal dari dana desa yang kita ambilkan dari yang ketahanan pangan yang 20%. Nah, waktu itu kita dikasih modal 71 juta. 71 juta. Ini ketika jenengan di rumah produksi ya, di Lumbung itu berarti ada ada ICS-nya, kontrol sistemnya ada, internalnya. Jenengan sendiri? Ya, jadi gini, untuk kita sistem quality controlnya memang kita masih belum ini ya. Artinya pengelola lumbung ini kita ada, jadi yang inti di ini kita 3. Oh 3. Ada 3 teman, yang terutama ketua, sekretaris, bendahara. Nanti tapi sebenarnya ada kita bagi. Meskipun secara secara pekerjaan kita turun semua. Jadi karena keterbatasan dana, tidak mungkin kita akan menggunakan tenaga dari luar karena kita tidak mungkin bisa dengan modal sekian kita bisa membayar dari pekerja yang lain. Tapi kita maksimalkan dulu pengurus lumbung yang ada ya kita tidak ada istilahnya ketua ya kita kalau memang pas kita jemur ya kita ikut jemur. Semua tim kita pas giling ya kita ikut giling ya seperti itu. Jadi itu paling tidak kita bisa untuk efisien itu. Artinya sedikit demi sedikit yang penting bahwa petani itu tidak tergantung kepada tengkulak, itu harapan kami. Jadi dengan adanya lumbung ini kami sebagai salah satu sebagai pusat informasi, informasi petani yang katanya dengan perberasan atau perpadian. Jadi ketika petani itu mau panen, itu kami harapkan petani sekarang selalu ke lumbung. Sekarang harga gabah berapa, harga beras berapa. Artinya petani itu ketika nanti ada kepastian ya, jadi ada kepastian. Nanti ketika nanti ada tengkulak masuk, dia sudah bisa memperkirakan kalau kamu mau harga sekian ya monggo. Jadi dia misalnya taruhlah tadi saya bilang bahwa satu patok kalau di sini kan 2.200. 2.200 ya. Biasanya kalau kami beli harga sekarang kan 6.000.
Taruhlah harga produksi itu satu patok rata-rata bisa 1,5 ton. Satu beta ya? Ya. Kalau kali 6.000 berarti kan 9 juta. 9 juta dikurangi ongkos proses panen sampai menjadi gabah itu kurang lebih 1 juta. Nah itu dia sudah kisaran. Kalau Anda berani ya? paling tidak 8 juta, nah dia baru berani. Nah, itu jarang. Biasanya penebas itu satu patok. Kisaran kalau misalnya gini hanya 5 juta, paling banter 6 juta. Karena kita pernah, ini Mbak, kita pernah mencoba menebas, itu ternyata selisihnya itu hampir minimal 500 sampai 1,5 juta. Banyak ya? Ya, jadi keuntungan itu dinikmati bukan petani tapi oleh tengkulak. Akhirnya kita coba seperti itu, ya kita informasi, loh gini loh Pak. Kemarin saya tebas ini jadinya GKP sekian, selisihnya sekian, kita kembalikan Mbak. Selisih itu kita kembalikan ke petani. Memang harus ada nggak standar kualitas yang masuk sini? Oh ada ya. Jadi seperti gini, apa aja Pak? Jadi kalau gini, kalau kita kan terutama kan benih. Artinya benih ini yang menjadi faktor utama bagi kami untuk sumber benih yang jelas. Karena banyak Srinuk yang bicara Srinuk, tapi kan saya percaya itu Srinuk, tapi Srinuk turunan kita kan. Tapi kalau benihnya yang benih yang bersertifikat, berlabel dan bersertifikat, itu pasti akan beda. Dari makanya yang bisa mengeluarkan benih bersertifikat itu kan ada di ATP. Jadi kita secara kolektif ngambil ke ATP, nanti sesuai pesanan petani siapa saja kita pesankan sana. Ini kira-kira yang menjadi apa Pak, semacam apa ya? Nanti apa tantangan lah. Betul. Itu apa Pak? Yang jelas tantangan tadi kan utama kemarin kan saya utarakan di Pula adalah lawan kita itu adalah pemodal-pemodal kuat. Di samping kebijakan pemerintah desa kaitannya dengan perdes untuk bengkok ya. Jadi kita punya trik juga selain benih ya. Petani itu kadang kesulitannya ketika sudah pasca panen. Pasca panen itu kan butuh tadi satu patok kurang lebih 1 juta. Nah, ini lumbung ini biasanya kalau dia mau panen sudah cuma laporan ke lumbung sana mau panen, nanti dibawa lumbung, nanti tahu-tahu datang tinggal nimbang aja. Biaya kita penuhi dulu. Kemudian masalah pasar, kita memang pasar untuk sistem pasarnya kita tetap menggunakan gedok tular ya Mbak. Artinya sebelum kita punya pelanggan seperti Rumah Makan SS, kemudian seperti Lasismo atau Suara Muhammadiyah atau itu dari swalayan toko-toko itu kita memang gedok tular ya, kita sempat kan passing lah, artinya kita kirim sampel ke sana dan itu ternyata efektif dan itu gedok tular akhirnya bisa para pedagang konsumen itu datang sendirinya ke sini, kemudian melihat dari segi prosesnya sampai melihat kualitasnya. Monggo yang jelas satu dari pesan dari pemerintah desa maupun dari dinas pertanian itu kita ibaratnya bikin berasnya apa anehnya aja. Artinya kita tidak menjual packaging, Mbak. Kita tidak menjual kemasan, tapi yang kita jual adalah isi kualitas. Jadi beras ini kan banyak sekarang non sewu ya. Ya terus terang aja bukan berarti kok menganukan Delangu, enggak. Kami tidak pakai brand Delangu terus terang aja. Kita beras kita adalah beras Srinuk Demak Ijo. Jadi tidak ada Delangu. Kalau di sekitar sini semua pakai Delangu. Iya, unggulan sini karena apa? Brand lokal. Iya, karena banyak kemasan Delangu tapi berasnya kan beras Cawas. Nah, beras Cawas. Bukan, Cawas masih Klaten, masih Klaten. Beras Wonogiri, beras Sragen, tapi kemasannya Delangu kan. Nah, kita tidak seperti itu. Kita maunya bahwa beras Klaten atau Demak Ijo ya Demak Ijo. Paling tidak sekitar Demak Ijo atau Klaten lah umumnya. Jadi memang setiap kegiatan yang berkaitan dengan pertanian kita tidak bisa sendirian. Kita memang perlu dukungan dengan desa, Desa itu selalu kami minta untuk ikut mengawal, ikut mengawasi terkait apa yang menjadi kebutuhan para petani di sekitar. Jadi mungkin satu hal lagi, Pak. Apa yang mau disampaikan? Yang tadi saya utarakan bahwa lumbung pangan masyarakat desa ini yang kita kelola ini memang belum bersifat profit. Kita belum mengarah sana sesuai
arahan itu kita masih bersifat sosial. Oh. Jadi saya ketarakan bahwa lumbung ini masih bersifat sosial. Artinya gini, dari apa yang sudah diberikan oleh pemerintah desa penyertaan modal itu kita lola, sebagian keuntungan itu kita kembalikan ke masyarakat dalam bentuk beras. Dalam bentuk beras seandainya ada salah satu keluarga penduduk desa Demak Ijo yang meninggal, itu kita keluarkan beras 25 kilo. Untuk keluarga? Satu, ya. Setiap, setiap ada yang meninggal? Ya, kalau ada yang meninggal untuk penduduk sebagai desa Demak Ijo. Itu satu. Yang kedua, sifat sosialnya apa? Karena kan kadang petani itu mengalami ketika harga itu jatuh, labil, atau fluktuatif. Ya, itu petani kan ada yang pengen sistemnya menyimpan barang, lebih aman menyimpan barang daripada menyimpan uang. Nah, kita anjurkan supaya disimpan di lumbung. Dan itu tidak kita minta tarif atau jasa. Ini kita sudah waktunya berpisah. Semoga besok bisa ketemu lagi di pojok manis berikutnya. Kita ucapkan salam, sampai ketemu di lain waktu. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Matur nuwun Pak Heru, semoga sehat selalu. Doakan kami semoga pojok manis selalu eksis. Kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.